Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat nih. Tentunya bersama saya, Salwa Salsabila Mudian dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas Ki. Nah, adik-adik, kita sudah belajar nih bersama-sama terkait dengan naratif teks ya, atau jenis teks yang berisikan tentang cerita rakyat, ataupun cerita dongeng, ataupun fable, cerita tentang hewan, ataupun cerita yang berkaitan dengan legenda. Nah, tentunya hal tersebut merupakan jenis naratif teks ya. Jadi, naratif teks itu salah satu cirinya yaitu menggunakan bentuk simple past atau past tense, yaitu berkaitan dengan menceritakan kejadian yang terjadi yang sudah lampau atau kejadian yang sudah terjadi. Maka dari itu, kalimat yang digunakan adalah simple past atau bentuk kata kerja di masa lampau. Nah, tentunya pada hari ini kita akan bersama-sama nih menjelaskan atau bersama-sama memahami terkait dengan bentuk simple past atau past tense ya. Oke, sebenarnya apa sih arti dari simple past tense itu sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa simple past tense itu adalah is a verb from used to describe an action or event that started and finished at a specific time in the past. Ya, kejadian di masa lampau. Jadi bentuk simple past tense ini adalah bentuk kata kerja yang menjelaskan, ya to describe, yang menjelaskan suatu action atau suatu event atau peristiwa yang dimulai dan sudah selesai. Ya, yang dimulai dan sudah selesai dalam spesifik waktu tertentu yang sudah terjadi di masa lampau. Ya, misalnya kalau dia dalam bentuk naratif teks, itu biasanya ada kata a long time ago. Nah, sudah pasti dia menggunakan bentuk kata kerja atau kalimat simple past tense ya. Jadi tadi apa pengertian dari simple past tense? Jadi simple past tense itu adalah suatu kata kerja yang mendeskripsikan atau menjelaskan ya suatu action atau suatu peristiwa yang dimulai dan berakhir di masa lampau. Ciri-cirinya kalau di bentuk naratif teks itu ada kata bantunya atau specific time-nya itu adalah a long time ago. Oke, does it clear? Clear ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi apa sih fungsi dari simple past tense itu? Nah, jadi di sini adalah saya klasifikasikan menjadi 4 bagian. Ya, kita ke bagian yang pertama dulu adalah complicated ya atau completed actions at specific time. Jadi biasanya kalau simple past tense itu adalah menjelaskan secara spesifik waktunya seperti apa ya. Jadi use for action that had a clear beginning and end point in the past. Nah, biasanya ada kata yesterday-nya, misalnya ya, kata kemarin ya, atau misalnya adalah pada tahun in 1995 ya. Seperti itu. Jadi, kalau key function dari simple past tense itu sudah pasti berkaitan dengan specific time-nya itu terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Kemudian yang kedua, tidak hanya dalam bentuk naratif teks, tetapi simple past tense juga bisa membantu nih teman-teman ataupun adik-adik untuk menjelaskan kegiatan past habits atau kebiasaan yang terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Used to express habits that occur or regularly in the past. Jadi kegiatan yang sudah dilakukan ya atau kebiasaan yang sudah dilakukan di masa lalu but no longer happen now. Tapi kejadiannya tuh tidak terlalu lewat ya dari kejadian yang sekarang. Nah, itu jadi ketika kalian menjelaskan tentang past habits atau habitnya kalian yang terjadi atau sudah terjadi di masa lampau, di masa lalu, maka tenses yang bisa teman-teman gunakan itu adalah bentuk simple past. Kemudian yang ketiga, nah tadi seperti tadi yang saya jelaskan, simple past itu digunakan untuk narasi teks atau jenis teks yang bersifat naratif. Ya, seperti dongeng, fable, cerita rakyat. Ya, jadi often used in a narrative text to recount as a series events in chronological order. Kemudian yang keempat,
ciri-ciri dari simple past tense itu adalah pastinya menggunakan bentuk kata kerja kedua. Jadi the simple past tense is divided into two types. Jadi simple past tense itu terbagi menjadi dua, ada secara verbal ya, kemudian juga ada dalam bentuk nominal atau kata sifat. Nah, jadi ada beberapa ya key function dari simple past tense itu sudah pasti menggunakan specific times atau keterangan waktu, kemudian juga dapat menjelaskan atau menceritakan tentang past habits atau kebiasaan di masa lampau yang sudah terjadi, kemudian biasanya juga kita gunakan dalam bentuk naratif teks ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan bentuk kata kerja kedua. Oke, paham ya? Does it clear? Clear ya. Kita lanjut lagi. Nah, tadi bentuk simple past tense itu ada dua, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah verbal pattern, yang kedua adalah nominal pattern. Nah, kalau bentuk kata verbal pattern, itu kita lihat ya formulanya seperti apa. Ya, kalau misalkan dia dalam bentuk positif, sudah pasti kita subjek, kemudian kita tambahkan bentuk kata kerja kedua. Kemudian ada objek komplementnya, yaitu merupakan pelengkap. Contohnya seperti ini. We itu adalah subjek, watch, karena dia adalah ada di sini kata yesterday, kemarin, berarti ini adalah kejadian yang sudah lewat atau terjadi di masa lampau atau sudah terjadi. Maka watch di sini harus berubah menjadi bentuk kata kerja kedua. Watch ini bentuk kata kerja pertamanya apa? Watch. Ya, karena ada kata yesterday, kemarin, ya kemarin itu adalah bentuk masa lampau, maka kata kerja yang digunakan itu harus bentuk kata kerja kedua. Jadi we watch a movie yesterday. Kemudian untuk kalimat negatifnya, ya, jadi subjek kita tambahkan did, not atau didn't, kemudian verba pertama. Kenapa di sini verba pertama? Kita gunakan bentuk kata kerja pertama karena did itu sudah mewakili bentuk kata kerja kedua ya. Jadi did. Nah, jadi did itu adalah bentuk kata kerja pertamanya, itu adalah do. Kemudian berubah menjadi did. Jadi subjek kita tambahkan did, kemudian karena dia dalam bentuk negatif, maka kita tambahkan not. Jadi subjek plus did not atau didn't, kemudian bentuk kata kerja pertama. Ya, jadi ingat, kapan simple past itu hanya dalam bentuk kata kerja kedua ketika dia dalam bentuk kalimat positif. Ketika dia sudah dalam bentuk kalimat negatif ataupun interrogatif, maka kata kerja yang digunakan adalah verba pertama atau bentuk kata kerja pertama, kemudian harus ditambahkan did. Jadi contoh kalimatnya adalah we didn't watch a movie yesterday. Jadi we itu adalah subjek, kemudian didn't atau did not, kemudian watch ya. Watch ini verba pertama, kemudian a movie yesterday. Oke, does it clear? Nah, bedanya kalau dalam bentuk interrogatif atau kita ingin bertanya nih, ya kalimat pertanyaan. Nah, maka did ya, did ini pindah ke depan. Kalau negatif tadi kan did-nya di tengah-tengah ya. Nah, kalau dia dalam bentuk pertanyaan, kita did-nya taruh di depan. Did, kemudian subjek, kemudian tambahkan verb one. Tambahkan kata kerja pertama. Contohnya, ya, tadi kalau misalkan kalimat positifnya we watch a movie yesterday, kalimat negatifnya we didn't atau we did not watch a movie yesterday. Kemudian kalimat interrogatifnya did, ya, did. Kemudian ditambahkan dengan subjek. Subjeknya apa? We. Kemudian verba one, watch a movie yesterday. Oke, does it clear? Ya, clear ya. Saya harap teman-teman bisa nih mampu memahami ya bentuk verbal pattern atau bentuk simple past tense dalam bentuk verbal pattern-nya. Oke, kita lanjut lagi. Ya, yang tadi sebelumnya saya katakan bahwa kalau simple past tense itu ada dua jenis ya, ada dua bentuknya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama verbal, bentuk kata kerja, yang kedua adalah dalam bentuk kata sifat. Nah, ternyata ada juga nih past tense dalam bentuk kata sifat. Nah, ditandai dengan apa?
ditandai dengan penggunaan to be. To be-nya itu apa? To be-nya itu apa? To be yang digunakan adalah was, were. Ya, kapan digunakan was dan were? Coba teman-teman perhatikan. I, she, he, dan it. To be-nya adalah was. Ya, was. Sedangkan untuk you, they, dan we, to be-nya adalah were. Jadi, I itu pasangannya kan she, he, it itu pasangannya adalah is. Jadi bentuk verba atau bentuk kata kerja pertama dari was itu adalah am dan is. Sedangkan kalau to be, ya, to be-nya were atau dengan subjek you, they, we, bentuk kata kerja pertamanya were apa? Are. Jadi were ini adalah bentuk kata kerja kedua, are ini bentuk verba pertama, ya. Oke, kita lanjut. Jadi sentence type-nya ini adalah positif, kemudian negatif, kemudian interrogatif. Jadi formula untuk nominal pattern terhadap subjek, ya, terhadap nominal pattern atau dalam bentuk positif itu pasti menggunakan subjek, kemudian ditambahkan dengan to be, was, were, kemudian ditambahkan dengan adjektif atau kata sifat. Contohnya, misalnya tadi, she was sad. Kenapa di sini was bukan were? Karena subjeknya adalah she. Jadi dia sedih. She was sad. Kemudian kenapa di sini dia subjek to be-nya were? Karena subjeknya itu adalah they. Jadi they were happy. Kemudian negatif. Nah, kenapa negatif itu adalah subjek, kemudian was, were. Nah, kita tambahkan not, kemudian ditambahkan dengan kata sifatnya. Jadi she wasn't sad. Dia tidak merasa sedih. Kemudian they weren't happy. Kemudian untuk interrogatifnya, interrogatif itu selalu to be yang di depan, ya. Selalu to be yang di depan. Jadi karena dia dalam bentuk past tense, kemudian dia dalam bentuk nominal pattern, maka yang di depan itu adalah was, were. Nah, ya, was, were, kemudian kita tambahkan subjek, kemudian kita tambahkan kata sifat. Jadi, was she sad, apakah dia sedih? Ini kan was-nya di depan, kemudian ditambahkan subjek, kemudian adjektif. Were they happy? Ya, ini juga were di depan, kemudian they subjek, kemudian bahagia. Were they happy? Oke, does it clear adik-adik semua? Clear ya, jadi sudah paham nih. Jadi simple past tense itu tidak hanya dalam bentuk verbal, tapi juga ada dalam bentuk nominal pattern. Ya, jadi untuk membantu adik-adik semua, saya harap nih bisa menghafal ya beberapa kata kerja untuk membantu nih adik-adik semua dalam mengartikan ataupun mengerjakan soal-soal yang menggunakan bentuk kata kerja kedua. Nah, jadi ternyata bentuk kata kerja itu terbagi lagi menjadi dua bagian. Ada dalam bentuk regular verbs, yaitu merupakan bentuk kata kerja yang beraturan. Beraturan, kemudian irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Oke, kita lihat bentuk kata kerja yang beraturan atau regular verbs itu selalu ditandai dengan id. Ya, atau ditambahkan di. Jadi kata kerja yang beraturan itu selalu kita tambahkan id. Dari play menjadi played, artinya apa? Bermain. Watch, jadi watch. Tambahkan id, jadi menonton. Kemudian walk, jadi walk. Tambahkan id, artinya berjalan. Kemudian agree, jadi agreed. Ditambahkan di, huruf D,
Jadi artinya adalah setuju. Jadi tidak semua ya kata kerja itu ditambahkan ed atau id atau huruf d. Tetapi ada juga bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Nah, misalnya ya ini yang biasa kita temui ya, kosakatanya adalah go. Go artinya apa? Pergi. Tapi apakah bentuk kata kerja keduanya menggunakan id di belakang atau menggunakan d? Tidak ya, tapi go jadi went artinya pergi. Kemudian makan, eat. Bentuk kata kerja keduanya apa? Ate jadi makan. Kemudian take jadi took artinya mengambil. Nah, kemudian write artinya wrote, menulis, menulis. Kemudian be, tadi saya sudah jelaskan, be itu adalah M is R ya. M is R. Bentuk kata kerja kedua dari M is R apa? Was, were. Kemudian artinya adalah. Jadi ya adik-adik semua nih harus menghafal ya bentuk-bentuk kata kerja baik regular verbs atau kata kerja yang beraturan maupun kata kerja yang tidak beraturan agar dapat membantu adik-adik semua ketika mengerjakan soal-soal literasi bahasa Inggris yang menggunakan bentuk kata kerja kedua. Ya, kita lanjut lagi. Time signal atau keterangan waktu, karena kita membahas tentang simple past atau kejadian di masa lampau, maka sudah pasti time signalnya adalah yang sudah terjadi. Nah, misalnya itu penggunaan yesterday, kemarin. Ya, tadi sudah ada contoh soal yang kita kerjakan menggunakan kata yesterday, kemarin. Kemudian ada kata last. Ya, ciri khasnya itu selalu time signalnya itu adalah yang sudah terjadi ya. Ada penggunaan yesterday, kemarin, kemudian last, misalnya last week, ya, minggu lalu, kemudian last month, bulan lalu, ataupun last year, tahun lalu. Nah, kemudian ada kata ago-nya. Nah, kalau misalkan adik-adik ketemu kalimat yang menggunakan kata ago, sudah pasti nih, bentuk tenses yang digunakan adalah simple past tense. Misalnya adalah 2 days ago, 2 hari yang lalu, a week ago, minggu lalu. Kemudian ada kata in. Nah, untuk menjelaskan keterangan waktu. Misalnya ini, she was born in 1995. Jadi dia lahir di tahun 1995. Nah, karena dia menjelaskan ada tahunnya, sekarang kan dia kan lahir tahun 1995. Sekarang kan tahun 2025 nih. Nah, untuk menjelaskan bahwa dia lahir tahun 1995, maka tenses yang digunakan adalah bentuk tenses simple past tense. Nah, jadi menggunakan ini, she was born, she was ya. Kemudian berikutnya, ada kata when. Nah, untuk menjelaskan when I was young, nah ketika saya masih muda nih, I live in Bandung, sayanya tinggal di Bandung. Yaitu adalah time signal ya, dari keterangan waktu untuk menjelaskan bentuk tenses dari simple past atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Oke, berikutnya, nah ini ada PR nih buat adik-adik semua dalam mengerjakan soal-soal simple past tense. Nah, oke, saya kasih contoh nih. Untuk soal yang pertama, my brother, bla bla bla, ada pilihan alpha, go, B, bravo, when, C, gone. Kemudian lanjutan kalimatnya, to the concert with his friends last weekend. Nah, ada kata last weekend. Nah, kata last weekend itu merujuk kepada apa? Kejadian di masa lampau. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal, coba teman-teman itu langsung lihat kalimat terakhirnya apa, kata terakhirnya apa. Biasanya di situ dijelaskan time signalnya ya, atau keterangan waktunya. Ketika teman-teman melihat bahwa ada kata last, sudah pasti ini adalah tenses yang digunakan adalah bentuk simple past atau past tense. Kemudian yesterday pasti itu adalah bentuk tenses yang digunakan adalah past. 3 hours ago, ada kata ago, 3 jam yang lalu, sudah pasti dalam bentuk past. Nah, ketika kalian melihat ternyata tenses yang digunakan adalah dalam bentuk past masa lampau, sudah pasti setelah subjek itu menggunakan bentuk kata kerja kedua. Jadi, saudaraku, bla bla bla, titik-titik, pergi ke konser bersama teman-temannya minggu lalu, last weekend. Maka kata kerja yang digunakan adalah bentuk kata kerja kedua. Bentuk kata kerja kedua dari go apa?
when. Maka jawaban yang paling tepat adalah bravo. Oke, does it clear? Clear ya? Jadi silakan nih teman-teman untuk mengerjakan beberapa soal berikutnya ya. Kira-kira apa sih bentuk kata kerja kedua misalnya dari know yang mengetahui, atau misalkan bentuk kata kerja dari am is are, bentuk kata kerja kedua dari am is are apa? Was were. Ya, oke. Sekian dari saya adik-adik. Semoga nih adik-adik semua ya dapat memahami terkait dengan materi bentuk simple past atau past tense yang tidak hanya digunakan dalam bentuk naratif teks atau jenis teks yang menjelaskan tentang fable atau cerita rakyat ataupun legenda. Tetapi ternyata simple past juga dapat kita gunakan dalam menjelaskan habit kita atau kebiasaan kita yang sudah terjadi di masa lampau. Tentunya itu harus menggunakan bentuk kata kerja kedua. Nah, kemudian simple past itu ada terbagi menjadi dua bagian, ada bentuk verbal ya, verbal pattern, subjek kemudian ditambahkan dengan verb 2. Adapun nominal pattern, di mana subjek kita tambahkan dengan to be-nya apa? Was atau were. Ya, was kapan digunakan? Ketika subjeknya adalah I, she, he, it. Sedangkan untuk to be were untuk digunakan you, they, we. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga nih adik-adik semua mampu mengaplikasikan ya, atau mengimplementasikan atau dapat menggunakan bentuk simple past tense untuk menjelaskan kegiatan teman-teman yang sudah terjadi di masa lampau. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.